Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning all. So this is our first meetings. Let me introduce myself. My name is Wilani Aledi Pratiwi, and then today we are going to learn about descriptive text. Okay, so what is the descriptive text? Anyone would like to share? No one? Ada yang tahu? Okay. So, descriptive text is salah satu jenis teks yang isinya merupakan penjelasan dan deskripsi tentang suatu objek menurut bentuknya, sifatnya, fungsinya, dan lain-lain. Di sini, objek itu bisa berupa orang, seekor binatang, berupa barang, ataupun sebuah tempat. Contohnya, ketika kamu mempunyai seekor kucing dan kamu ingin mendeskripsikan kucing itu, kamu bisa menulisnya dengan saya mempunyai seekor kucing, dan dia adalah jenis Persia. Namanya adalah Cathy, dan dia mempunyai warna bulu putih dan coklat. Okay, the next is the purpose of the descriptive text. So, tujuan dari descriptive text adalah untuk menggambarkan atau menjelaskan suatu objek. Atau bisa dikatakan juga to inform the readers about particular things. Particular things itu bisa berupa tempat, benda, orang, dan lain-lain. Okay, we move to generic structure. Descriptive text has two generic structure. First is identification and the second is description. So, identification is bagian pendahuluan yang isinya berupa gambaran umum tentang objek yang akan dibahas. Seperti yang tadi saya katakan, ketika seseorang ingin mendeskripsikan bahwa dia mempunyai kucing, dia akan mulai dengan saya mempunyai kucing, dan itu merupakan bagian dari identification karena itu masih berupa gambaran umum, belum menjurus kepada spesifikasinya kucing itu mempunyai ciri-ciri seperti apa. Okay, the second is description. Description adalah bagian yang memuat ciri-ciri khusus yang dimiliki suatu objek. Jadi tadi di identification itu tentang sebuah gambaran umum, belum menjurus kepada ciri-ciri khususnya. Tapi kalau description itu bagian yang memuat ciri-ciri khusus. Di sini sudah mulai masuk ke bagian-bagian ciri-ciri yang beda gitu sama yang lain. Contohnya kayak tadi, dia mempunyai kucing Persia namanya Cathy, mempunyai bulu yang putih, berwarna putih dan coklat. Itu adalah bagian dari description. Okay, the next is language features. Jadi language features itu menjelaskan tentang apa saja unsur kebahasaan yang ada dalam descriptive text. Untuk yang pertama itu ada simple present tense atau kata kerja simple present. Kenapa pakai simple present tense? Karena biasanya descriptive text itu dijelaskan pada masa sekarang. Dan umumnya memang orang-orang yang menulis descriptive text itu menggunakan simple present tense. Terus yang kedua itu ada linking verb. Contohnya itu is, am, sounds, looks, dan lain-lain. Untuk linking verb ini bisa digunakan ketika kita ingin menjelaskan suatu barang atau apapun. Contohnya, my bag looks likes, or my sister looks likes. And then, ketika kita ingin menggambarkan atau mendeskripsikan suara seseorang, kita bisa menggunakan her voice sounds bla bla bla. Dan yang ketiga itu adjektif. Adjektif itu kata sifat. Ketika seseorang ingin menggambarkan, biasanya ini digunakan untuk menggambarkan seseorang atau tempat atau barang juga bisa. Biasanya contohnya itu adalah beautiful atau cute. Contoh lain dari adjektif itu adalah
This cat is cute. Okay, the last is the example. And then the example is about Borobudur Temple. Indonesia mempunyai banyak candi yang indah. Salah satunya adalah Candi Borobudur. Borobudur berada di Magelang, Jawa Tengah, Indonesia. Monumen ini terdiri dari persegi panjang, 9 platform ditumpuk, dan 3 edaran diatapi oleh kubah pusat. Dan Borobudur ini merupakan candi Buddha terbesar di dunia. Oke, based on the example, kita bisa menentukan identification dan description-nya. Untuk identification, bisa kalian lihat dalam kalimat Indonesia has many beautiful temples. Kenapa dalam kalimat ini? Karena di dalam kalimat ini masih dalam bentuk umum, belum menjurus kepada ciri-ciri dari si Borobudur itu. Dan untuk description-nya kalian bisa lihat pada bagian Borobudur situated in Magelang, Central Java, Indonesia, atau pada the landmark comprises of 6 square bla bla bla. Itu adalah bagian dari description. Dan untuk language features dan lain-lain bisa kita lihat dalam contoh ini itu kebanyakan menggunakan tenses simple present tense. Dan untuk linking verb-nya bisa kalian lihat pada one of them is Borobudur Temples, atau pada bagian Borobudur Temple is the biggest bla bla bla. Dan untuk adjektifnya bisa kalian lihat pada kalimat Indonesia has many beautiful temples. Di sini ada kata beautiful. Beautiful itu adalah bagian dari adjektif. So guys, I think that's all for today. Thank you for your nice attention. Dan kalau seandainya ada pertanyaan, kalian bisa tanyakan kepada saya melalui WhatsApp atau apapun itu. Dan untuk tugas selanjutnya, kalian bisa cek di Google Classroom juga. Terima kasih semuanya. See you next week.